kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, rumah warga Kampung Garut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ludes terbakar Selasa siang. Harga semua jenis beras di pasar tradisional Biren masih mahal dan terus melambung. Sebuah usaha bubuk kopi di Lambreng, Kabupaten Aceh Besar masih mempertahankan pengolahan secara tradisional untuk menjaga cita rasa asli kopi. Warga Kampung Kesehatan, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang menggagas pusat jajanan sehat dan saling menguntungkan. Pusat jajanan yang diberi nama Taman Jajanan Asri merupakan inisiatif warga bersama pemerintah desa untuk membangkitkan usaha mikro di tempat itu. Pusat kuliner dirancang untuk menjadi ikon kampung sekaligus ruang pemasaran pelaku usaha mikro di daerah itu. Sebanyak 20 pedagang yang berjualan di tempat itu diberikan tempat tanpa dipungut bayaran. Cita rasa makanan menjadi prioritas pedagang di pusat jajanan tersebut. Upaya ini ditempuh agar usaha mikro bisa dan tetap berkembang. Pemerintah desa memberikan pendampingan dan dukungan berkelanjutan. Pengelolaan ini kan kita koordinir, pemerintah kampung ini mengkoordinir saja. Ya. Ini tidak kita sewakan. Ini memang sengaja, memang saya buat seperti ini, saya kasih gratis. Ya, tidak ada kita kutip sewa menyewa di taman ini. Saya mau melihat ya orang yang berjualan ini bisa aktif, bisa berkembang. Jadi proses sewa menyewa itu tidak ada, kita kasih cuma gratis. Di depan area jajanan dirancang sarana olahraga seperti lapangan voli dan futsal dengan model bongkar pasang. Konstruksi ini lebih praktis dan bisa disesuaikan menurut kebutuhan. Warga mengundang pemerintah untuk melihat dan memberi dukungan atas langkah kecil yang telah dimulai warga desa Kampung Kesehatan demi kemajuan bangsa. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Warga Gampong atau Desa Benua Raja, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kampung herbal. Kampung herbal yang berada di salah satu dusun dipenuhi berbagai tanaman herbal yang bermanfaat untuk berbagai obat-obatan. Kampung herbal yang dicetus setahun lalu memiliki 110 jenis tanaman herbal. Ada bawang dayak, rumput Jepang, tapak dara, daun kucai, sosor bebek, dan tanaman obat lainnya. Taman herbal ini diberi nama Asman Toga Meraca. Meraca merupakan akronim dari nama bunga melur, melati, dan cempaka. Nama tersebut juga nama 3 dusun di Kampung Benua Raja, Aceh Tamiang. Seorang warga menanam tanaman herbal yang mendatangkan manfaat sekaligus sebagai edukasi berbagai tanaman Indonesia. Kalau semuanya sekitaran untuk tanaman obat-obatan juga ada di mix dengan sayur-sayuran itu ada sekitar 110 macam. Di sini juga kayak sayur-sayurannya ada sawi, ada bayam, ada tomat, ada cabai. Tapi kalau untuk obat-obatannya ini kayak ada bawang dayak, rumput Jepang, tapak dara, daun kucai, bawang sosor bebek, lidah buaya, dan banyak lagi Pak semuanya Pak. Di sini ada juga kumis kucing yang juga banyak manfaatnya, ada daun sambung nyawa, ada bayam Brazil yang bisa kita konsumsi juga, ada sirih Cina, banyak lagi Pak, banyak lagi semuanya di sini. Untuk saat ini tanaman ini kita konsumsi sendiri aja Pak, mesti kawan-kawan juga konsumsi, siapa yang anak-anak yang butuh di sini boleh diambil di sini gitu. Meski tanaman herbal masih dalam proses pengembangan,
namun warga sudah bisa mengambil tanaman tersebut untuk pengobatan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Kemarin itu ada subur kan Pak? Nggak, Pak. Ini bagus. Sebuah usaha kopi di Kabupaten Aceh Besar masih mempertahankan pengolahan kopi secara tradisional di tengah gempuran modernisasi. Usaha adun bubuk kopi ule karing yang terletak di Gampong Lamreng menjadi bukti kekokohan tradisi yang tetap bertahan. Usaha yang dirintis oleh generasi kedua pada tahun 2000 lalu, usaha kopi bagian dari mempertahankan cita rasa leluhur. Usaha kecil dan menengah ini sudah berakar sejak masa kakek mereka dan menjadi warisan keluarga yang kini diteruskan generasi ketiga. Cita rasa otentik yang menjadi ciri khas kopi ule karing ada pada kopi adun. Prosesnya mulai dari memilih dan memilah biji kopi berkualitas. Kopi Robusta yang didatangkan dari Aceh Tengah yang terkenal bercita rasa kuat dan aroma yang khas. Proses sangrai dilakukan secara manual selama 2 jam. Setelah disangrai, biji kopi melalui tahap penyulingan untuk memisahkan kulit dan kotoran, lalu dikemas sesuai pesanan. Kopi ini tetap bertahan dengan cara lama demi menjaga rasa. Kita lebih memiliki ini karena lebih ada ciri khasnya kopi ule karing, kopi Aceh gitu. Lebih tradisional lah kopinya. Kita produksi satu hari kadang-kadang mencapai 700 kadang-kadang. Ya ini kita mau kirim ke daerah Lusmawe, daerah provinsi Aceh juga. Gitu. Tapi yang sering kita masuk di daerah Tangerang, Jakarta itu Bandar Lampung. Dalam sehari, usaha kopi menghasilkan hingga 700 kg kopi olahan untuk memenuhi pesanan dari berbagai kota di Indonesia. Pesanan datang mulai dari Pulau Sumatera hingga Jawa. Bahkan kopi adun pernah diekspor ke Malaysia, meski saat ini terhenti karena kendala cukai. Harga bubuk kopi relatif terjangkau atau hanya Rp100.000 per kilogram. Biasanya, kemasan 5 kg lebih banyak dipesan warung kopi dan penjual eceran yang sudah menjadi pelanggan setia. Usaha ini tak hanya menjaga warisan rasa, namun juga memberikan lapangan kerja bagi warga sekitar yang terlibat langsung dalam proses produksi. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.